Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Andila Erviani Nancy. Nah, saya akan menjelaskan software yaitu MATLAB. Nah, MATLAB ini sendiri merupakan kepanjangan dari Matrix Laboratory. Nah, biasanya digunakan ketika kita memiliki permasalahan dalam matematika, contohnya komputasi, pemodelan, atau merumuskan data dalam MATLAB tersebut. Nah, MATLAB ini juga biasanya dipakai di Windows, Linux ataupun dan lain sebagainya. Nah, tapi juga di sini kita bisa menggunakan MATLAB ini dalam bentuk HP atau Android. Jadi saya sudah install aplikasinya, kemudian kita klik dan masuk ke MATLAB. Nah, di sini terlihat adanya comments. Nah, comments ini merupakan tempat data akan diinput. Selanjutnya juga ada files. Nah, files ini kita bisa melihat file-file yang telah kita buat sebelumnya. Nah, contohnya ini adalah beberapa file yang sudah saya buat sebelumnya. Ada juga dari history. Nah, kalau history ini adapun data yang pernah kita input sebelumnya akan diinput oleh history ini dan disimpan datanya akan disimpan dalam history ini. Tapi akan diperlihatkan data terakhir kita. Selanjutnya juga ini ada figures, yaitu tampilan plot yang sudah kita buat. Ada juga sensor, dan yang terakhir itu ada example. Nah, selanjutnya dari sini comment atau bisa juga kita pakai workflow. Itu yang di file sini kita buat create file. Nah, di sini misal saya buat tutorial MATLAB tutorial 1. Nah, kita buat. Nah, jadi ini adalah WordPress. Nah, di sini kita akan menginput atau memasukkan data-data yang akan kita masukkan. Nah, selain dari MATLAB ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan, kita juga bisa menjadikan MATLAB ini sebagai kalkulator sederhana. Nah, contohnya yang pertama ketika saya input datanya itu 3 ditambah 3 ditambah 2, maka akan tampil hasilnya ketika kita di run yang tanda play ini, maka hasilnya akan jadi 5. Nah, answer ini merupakan hasil dari soal tadi tersebut. Nah, selanjutnya kita gunakan kembali misal 2/3 dikali 8 ditambah dengan 5. Maka ketika kita run, hasilnya akan tampil sebagai barcode 5,0835. Begitu, ini merupakan operator aritmatika dasar ya. Nah, operator aritmatika dasar yang ada di MATLAB itu yang pertama penjumlahan, yaitu plus. Ada juga pengurangan, misal kita pakai 4 kurang 9. Nah, akan tampil minus 5. Jadi answer atau jawabannya itu adalah minus 5. Selanjutnya kita juga bisa selain dari pengurangan, kita juga memakai perkalian. Contohnya 4 kali 2 itu hasilnya sama dengan 8. Nah, jadi sudah 3 ya operator. Di sini juga sudah ada pembagian. Jadi sudah 4 operator aritmatika dasar yang bisa digunakan dalam MATLAB. Selanjutnya yang terakhir yaitu perpangkatan. Jadi kita bisa menggunakan pangkat. Contohnya 2 berpangkat 2. Jadi untuk operator pangkat di MATLAB itu seperti ini. Nah, 2 berpangkat 2. Nah, ketika kita run, maka hasilnya akan menjadi 4. Selanjutnya, di MATLAB juga ini kita bisa menggunakan komen window tadi ini. Kita juga bisa menuliskan seperti yang tadi, contohnya 1 dibagi 2, 1 bagi 1, itu
hasilnya 1, 8 dikali 9 itu hasilnya 8 kali 9 itu hasilnya 72. Nah, jadi seperti di WordPress tadi, kita juga bisa menuliskan apa-apa saja data yang ada di command window. Nah, untuk menghapus data sebelumnya, kita bisa menggunakan sintaks yaitu clear. Nah, ketika kita enter, maka data sebelumnya akan kita gunakan CLC, maka data sebelumnya akan terhapus. Jika kita menggunakan clear, ini kita gunakan clear di sini. Contohnya juga sebelumnya kita buat operasi dulu 6 dikali 8 dikurang 9. Nah, ketika kita run, maka akan tampil hasil terakhir yaitu 39. Nah, ketika kita buat sintaksnya di sini yaitu clear, maka data yang ada di WordPress itu akan terclear, atau kita pakai CLC. Nah, ini memang yang tadi itu tidak terhapus, tapi sebenarnya ini sudah tidak terbaca lagi. Nah, ini ada tampilan garis. Nah, itu sudah tidak terbaca lagi. Kita hapus lagi saja ya CLC. Masuk ke bagian files. Kita selain dari kalkulator, kita juga bisa menamakan variabel. Contohnya saya namakan variabel A. Jadi A sama dengan 2. B sama dengan 9. Ketika kita gunakan operator aritmatika sebelumnya, yaitu A ditambah dengan B, maka akan tampil hasilnya yaitu 2 ditambah 9 sama dengan 11. Seperti itu. Oh iya, di MATLAB ini untuk ukuran untuk huruf A besar, A kapital dengan A kecil itu berbeda ya. Jadi di sini sensitif. Contohnya saja seperti ini. A sama dengan A sama dengan 3. Nah, kalau saya jumlahkan A ditambah dengan A, itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi A sebelumnya itu 2 dan A berikutnya 3, itu artinya data yang berbeda. Nah, kalau misal A sebelumnya itu sama dengan 2, kemudian saya input lagi A kapital sama dengan 2, maka yang terbaca itu adalah data yang saya input terakhir kali. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya jadi untuk variabel ini kita bisa gunakan huruf A sampai Z. Kita juga bisa gunakan, misal saya gunakan seperti ini. A kita pakai tanda yang mana ya? Nah, tanda yang seperti itu, kemudian kita misal gunakan itu apa ya? Tutor sama dengan 999. Kemudian B1 sama dengan 7777. Maka ketika kita jumlahkan itu tutor. Jadi ini data variabelnya itu harus sama ya, ditambah atau dikurang saja dengan B1, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya itu 992.222. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini cara kita menggunakan variabel di MATLAB ya. Semoga paham. Kalau misal nggak paham, boleh kalian tanyakan di kolom komentar saja. Nah, selanjutnya apalagi ya, ada juga yang dinamakan variabel terdefinisi. Nah, salah satu variabel terdefinisi tadi itu yang di sini ans. Nah, ini ans merupakan variabel terdefinisi, yaitu satu variabel yang menampilkan jawaban terakhir. Nah, yang kita lihat itu jawaban terakhir dari data terakhir yang diinput. Nah, ada juga yang dinamakan apps.
Jadi apps itu merupakan bilangan, saya ketik saja ya. Jadi di sini yang pertama ada ans, yang kedua ada apps. Kita pakai ini variabel terdefinisi. Nah, ini yang tanda persen ini merupakan tanda pagar. Artinya ini variabel terdefinisi yang saya ketik ini tidak akan terbaca di command window. Contohnya saja saya run. Nah, ini tidak terbaca ya. Jadi apa yang saya ketikkan sebelumnya itu tidak terbaca. Selanjutnya variabel terdefinisi MATLAB itu ada ans, ada apps, kemudian ada p. Nah, kalau p ini itu kan p yang v atau 3,141 dan bla 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 ya. Terus juga ada inf. Nah, yang dimaksud ini adalah infinity. Jadi nilai yang tak terhingga gitu. Selanjutnya juga ada NaN. Nah, kalau NaN ini merupakan nilai not a number. Artinya ini juga tidak ada nilai, atau misal yang contohnya itu yang 0 per 0 ya. Atau juga bisa dikatakan tidak terbatas, infinity. Selanjutnya juga ada IJ. Nah, ini merupakan yang akar min 1 atau bilangan kompleks. Seperti itu. Ini kita CLC saja. Selanjutnya, kita juga bisa bertanya di sini. Kayak contohnya itu yang ini. Misal kita pakai tanda tanya ya. Tanda tanya in. Taran. Ini sebelumnya kebaca deh, karena saya nggak kasih pagar di sini yang ans, NaN, jadi makanya kebaca dan akhirnya error. Selanjutnya kita contohnya saya pakai help dalam kurung in. Selanjutnya di bagian help itu juga kita bisa pakai di sini ya, yang bagian help. Nah, kita cari apa-apa yang akan kita tanyakan seperti itu. Nah, selanjutnya masuk kepada bagian skalar, vektor, dan matriks. Jadi yang pertama, kalau skalar itu merupakan bilangan tunggal. Nah, kalau vektor sendiri bilangan yang terdiri dari satu. Terus juga kalau matriks itu bilangan yang tersusun dari segi 4 atau 2 dimensi. Contohnya itu juga matriks 2x2 atau matriks 3x3. Nah, contohnya saya pakai begini ya. Yang kalau skalar itu tahu kan, yang bilangan tunggal itu yang satu baris ke sana. Kalau yang vektor itu yang satu baris atau satu kolom. Nah, gitu. Nah, contohnya saya pakai yang skalar 1 ya. Contohnya skalar 1 nih. Skalar 1 itu sama dengan pi contohnya. Nah, yang skalar 2 itu sama dengan kita pakai tanda kurung seperti itu, 2,17828 contohnya. Nah, ketika kita run, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Nah, kita lihat kan seperti itu. Selanjutnya juga saya berikan contoh vektor baris dan vektor kolom. Nah, untuk misal yang vektor baris F1 saja ya. F1 sama dengan tanda kurung buka itu. Kemudian kita klik 1,2,3. Maka ketika kita run,
agak tampilnya kan menjadi seperti ini. Ini matriksnya. Selanjutnya kalau misal kita mau buat vektor kolom, nah, contoh F2 sama dengan 1 tanda titik koma 2 titik koma 3. Nah, ketika kita run maka akan tampil hasilnya seperti ini. Nah, ini terdapat dari V1 yaitu satu baris, yang V2 satu kolom. Kalau misal kita mau buat matriks 2x2 aja dulu nih, kita pakai variabelnya itu variabel A sama dengan biasanya bisa pakai kayak gini juga sih, yang apa nih, kita bisa pakai untuk 1 spasi 2 spasi 3 kita enter, 4 spasi 5 spasi 6 oh ini matriks 3x3 ya, sorry saya buat matriks 3x3 ternyata nggak sadar. Terus kita ketik lagi 7, 8, 9. Nah, ketika kita run maka hasilnya akan seperti ini, terbentuk matriks 3x3. Gimana Kak yang tadi, yang ini yang pakai tanda titik koma gitu atau yang kayak gini kan beda sama ini. Nah, caranya tuh bisa kita pakai seperti ini. Yang misal saya kasih variabel B sama dengan ini sama ya, akan sama nanti hasilnya. Variabel B tanda kurung seperti ini, terus saya ketik 1, 2, 3, kita pakai tanda titik koma, terus 4, 5, 6 pakai titik koma lagi, 7, 8, 9. Ketika saya run maka hasilnya akan tampil seperti ini. Jadi sama ya, entry-entrynya 1, 2, 3 sampai 9 itu sama semua. Kayak gitu. Terus gimana lagi ya? Mungkin sekian aja dulu ya dasar-dasar pengenalan dari MATLAB hari ini. Tapi mungkin bisa saya tambahkan satu lagi. Misal yang saya mau gabungin nih vektor atau nanti aja ya di tutorial berikutnya, nanti saya akan kasih tahu lagi materi berikutnya. Nah, sekian, semoga materi kali ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam menggunakan MATLAB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.